Pop gengs. RKUHP udah sah. Penjara bisa full jika nggak tahu celahnya. Pilkada udah ramai dibicarakan. Piala Dunia dikit lagi udah dapat juaranya. Kasus Sambo udah sampai mana tuh? Liga 1 bergulir dengan beberapa syarat. Dunia selebriti masih nggak jauh-jauh dari kontroversi. Sementara bumi makin ringkih. Rangkuman kabar trending dalam sepekan masih setia menemanimu di akhir pekan. Mari kita mulai dari video yang beredar viral. Ada video seorang pria yang sedang membeli di salah satu toko handphone, melihat-lihat lantas berlari cepat ke arah pintu. Dan ya, sayang sekali pintunya terkunci saudara-saudara. Pemilik toko dengan santai melihatnya dan meminta kembali handphone yang dipegang si pria. Dan beredar video pertukaran tahanan antara Brittney Griner, pebasket Amerika yang terjerat kasus narkoboy, dengan Victor Bout, pedagang senjata Rusia yang ditahan 12 tahun lalu di Amerika. Pertukaran tahanan ini ditawarkan oleh Amerika Serikat Juli 2022 saat Griner ketangkap di Moskow. Hal ini pun menuai polemik karena dinilai tidak sepadan. Publik Amerika Serikat menilai Paul Whelan, marinir yang ditahan pihak Rusia, karena dicurigai mata-mata dianggap pantas dalam pertukaran ini. Baik, kembali ke Indonesia, restoran pertama yang menawarkan pelayanan ekstra. Pelayan cosplay cute bisa diminta untuk melakukan apa aja, seperti disuapin dan foto bareng. Ada tingkatan member dengan fasilitas dan layanan masing-masing. Jadi untuk semua jomblo yang mau makan bareng tapi nggak dapat pasangan, reservasi aja di restoran Atur Servis di Jakarta Utara. Dan masih aja ada warga yang menyalahkan pihak jasa kurir atas ketidakberesan barang yang dipesan. Apalagi yang dipesan adalah mystery box di salah satu e-commerce. Abang ngerti nggak bahasa kamu? Ngerti nggak? Ngerti apa? Apa yang kami ini suara titik ada mengantarkan ke titik B. Kami nggak tahu. Kalau barangnya nggak sesuai, mana? Apa konsekuensinya? Ya, kami. Dan dari dunia hiburan, berikut hal yang sedang trending dibahas. Yang pertama adalah penerimaan pangkat luar biasa kepada Deddy Corbuzier. Berpangkat Letnan Kolonel, foto-foto penerimaan kepangkatan TNI AD itu diunggah di Instagramnya. Terlihat Pak Prabowo menyerahkan langsung kepadanya. Pangkat luar biasa atau gelar kehormatan alias tituler terhitung telah diberikan total kepada 7 orang. Dan Chelsea Islan akhirnya resmi menikah dengan Rob Clinton, kekasihnya. Digelar secara tertutup, acaranya berlangsung di Gereja Katedral Jakarta Pusat. Selamat ya untuk kakak Chelsea, bahagia dan sehat selalu. Selamat juga kepada Kaisang dan kekasih yang telah resmi menjadi pasangan suami istri. Sementara itu di ranah sosial politik, Hakim Agung Ghazalba Saleh resmi ditahan KPK terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara pidana koperasi simpan pinjam inti dana di Mahkamah Agung. Dan mengutip Tempo, mantan Wakil Kepala Detasemen B-Biro Paminal Propam Polri, Arif Rahman Arifin, menangis setelah memberikan kesaksian dalam persidangan tanggal 6 Desember 2022. Beliau adalah terdakwa perintang dalam kasus ini. Kemudian saudara dibohongin seperti ini. Saudara sudah di PTDH dan sekarang saudara menjalani pidananya. Sehari setelahnya, Ferdy Sambo mengaku tidak memerintahkan Richard untuk melakukan penembakan, melainkan perintah untuk menghajar saja. Lanjut, ia juga meminta agar Baradae juga dipecat secara tidak hormat. Biar gimana pun, Richard telah menembak apapun alasannya. Nah, di akar rumput kita mulai dipusingkan nih dengan sahnya KUHP yang beberapa pasalnya belum selesai diperdebatkan. Masih ada pasal hukuman mati, larangan menghina pemerintah, dan banyak lagi pasal yang berpotensi akan menjerumuskan siapapun ke dalam penjara. Media asing aja menyorotinya. Pengesahannya saja dihadiri belasan anggota DPR, ratusan lainnya izin. Gak ada perubahan dalam draftnya meski telah banyak yang dikritik. Disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih. Lanjut, kita melihat kabar hangat dari dunia olahraga. Kita mulai dari serba-serbi Piala Dunia, di mana ada tontonan mengharukan tatkala Hajime Moriyasu, manajer tim Jepang,
membungkukkan badan di hadapan supporter. Ini adalah bentuk permintaan maaf dari skuad Samurai Biru karena telah gagal melewati fase 16 besar. Sekaligus ungkapan terima kasih kepada supporternya yang telah datang ke Qatar. Dari ruang konferensi pers ada momen menarik yang memperlihatkan kucing pengen ikutan dalam tim Brasil. Duduk di atas meja sebelum diturunkan. Dan ada banyak supporter yang datang dengan kostum-kostum yang menarik perhatian. Meski memancing kontroversi seperti pakaian perang salib yang dikenakan supporter Inggris. Tapi oleh petugas, mereka ditahan di pintu masuk dan dilarang untuk mengenakannya karena berpotensi melahirkan bentrokan dengan penonton lainnya. Ini kocak sih ya. Sama kocaknya dengan supporter Kroasia ini mengenakan jubah khas Arab dengan motif bendera Kroasia. Gak kehilangan identitas dan tetap menghargai budaya tuan rumah ya. Di sebuah kereta terlihat beberapa supporter Portugal sedang memperhatikan warga Qatar yang sepertinya sedang melantunkan ayat suci Al-Quran. Mereka tertarik dengan mengabadikan lewat handphone mereka. Saat ada yang sedang ribut di ujung sana, yang lain meminta mereka untuk diam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin Tuan rumah Piala Dunia kali ini memang menarik perhatian. Yang pertama dari negara Islam. Makanya yang bernuansa Islam seringkali jadi sorotan. Seperti saat fans dan pemain Maroko merayakan kemenangannya dengan mengibarkan bendera Palestina dan bersujud di pinggir lapangan. Jika si kuda hitam Maroko menjadi tim yang paling sering jadi sorotan, maka untuk pemain Gonzalo Ramos lah yang menarik perhatian. Starter menggantikan Ronaldo di 16 besar mencetak hat-trick pertama Piala Dunia. Menjadi pemain muda pertama yang melakukannya setelah Pele. Tapi dari foto ini terjelaskan banget kalau Ronaldo masih tetap jadi pusat perhatian. Sedangkan Babang Ronaldo masih sibuk di Piala Dunia, belum menandatangani proposal resmi Al-Nassr yang akan mengontraknya 200 juta euro atau sekitar 3,3 triliun rupiah. Dan Piala Dunia telah sampai ke fase semifinal, perempat final udah kelar Minggu dini hari. Sungguh tak disangka-sangka Kroasia melaju ke semifinal. Dan akhirnya Argentina lolos juga dengan semua usaha kerasnya. Si kuda hitam Maroko naik menjadi tim baru yang menakutkan. Dan Prancis yang sedari awal telah dijagokan dengan konsistensi permainannya. Baik, ke lapangan hijau Indonesia akhirnya Liga 1 bergulir. Iwan Bule yang awalnya tegang menunggu keputusan izin Liga akhirnya terlihat bersorak ceria. Laga kali ini berlangsung dengan format yang berbeda, tanpa penonton dan akan berpusat di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Tapi belum apa-apa udah ada aja masalah. Dari laga Persija dan Borneo FC, dua pemainnya Diego Michel dan Michael Kromenchik bukannya adu skill malah saling ludah-meludahi. Membuat wasit harus mengganjar Diego kartu merah. Oke deh, sampai jumpa di rangkuman selanjutnya.